Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri, panitia, serta seluruh peserta lomba pidato secara online. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Widya Purnamasari dari UKM Kajian Ilmiah. Dan dalam video ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait peran Gen Z untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dalam pembangunan ekonomi. Hari ini, saya bukan hanya sebagai peserta lomba, tetapi sebagai bagian dari generasi yang akan menjadi ujung tombak arah pembangunan bangsa, yaitu generasi Z, generasi yang lahir di tengah ledakan informasi, tumbuh bersama teknologi, dan kini ditantang untuk menjemput masa depan bernama Indonesia Emas 2045. Kita Gen Z bukan hanya sebagai pewaris masa depan, namun kita adalah detaknya, kita adalah pelopornya. Mari kita isi peran ini dengan gagasan, tindakan, dan semangat yang tak pernah padam. Karena masa depan bukan untuk ditunggu, masa depan adalah sesuatu yang kita ciptakan. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Sebagai generasi Z, kita telah dibekali dengan teknologi, kreativitas, dan semangat untuk berinovasi. Namun kesiapan kita bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga tentang tanggung jawab kita untuk membangun masa depan yang berkelanjutan. Dengan ekonomi hijau, energi terbarukan, dan pengelolaan lingkungan yang bijak, kita bisa menciptakan perubahan nyata. Lalu, mungkin muncul pertanyaan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ekonomi hijau? Ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang mengutamakan keberlanjutan dan pertumbuhan. Setiap operasi ekonomi dilakukan dengan cara yang efektif, ramah lingkungan, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, serta memastikan bahwa keadilan sosial bukan hanya sekedar mimpi. Ada 4 langkah nyata yang bisa Gen Z lakukan untuk menuju ekonomi berkelanjutan. Langkah yang pertama ialah pengembangan energi terbarukan. Energi terbarukan seperti surya dan biogas dapat menciptakan lapangan kerja yang baru, meningkatkan kualitas udara, dan meningkatkan akses listrik di seluruh negeri. Melalui pengembangan energi terbarukan, kita dapat membuat Indonesia menjadi lebih terang dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia seperti matahari dan angin dibandingkan batu bara. Yang kedua ialah sampah bukan akhir. Itu adalah awal peluang dalam pengelolaan limbah modern. Dengan pandangan yang positif, kita dapat merubah sampah menjadi sumber energi terbaru. Melalui pengelolaan limbah seperti daur ulang, pengelolaan limbah, dan teknologi bersih yang pada akhirnya dapat meningkatkan peluang ekonomi yang berkelanjutan dan juga lingkungan yang sehat. Yang ketiga ialah pertanian berkelanjutan. Generasi Z memiliki kemampuan untuk mendukung pertanian yang ramah lingkungan tanpa pestisida berbahaya atau pupuk berlebihan, tanpa perlu mengorbankan tanah yang kita cintai, membantu petani lokal meningkatkan ketahanan pangan melalui inovasi pertanian cerdas. Pertanian cerdas adalah pendekatan modern dalam pertanian yang menggunakan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan produksi pangan. Teknologi yang digunakan meliputi sensor IoT atau Internet of Things, kecerdasan buatan atau AI, dan analitik data. Ada 3 contoh pertanian cerdas. Yang pertama ialah pertanian presisi atau precision agriculture, menggunakan sensor drone dan juga GPS untuk memantau kondisi tanah, cuaca, dan tanaman. Contoh yang kedua adalah hidroponik dan vertikular di perkotaan. Menanam sayuran tanpa tanah, menggunakan air dan nutrisi, cocok untuk lahan sempit di perkotaan.
Contoh yang ketiga ialah sistem irigasi tetes atau drip irrigation, sistem irigasi hemat air yang menyalurkan air langsung ke akar tanaman. Yang keempat ialah ekowisata potensi lokal, dampak global. Ekowisata potensi lokal, dampak global adalah konsep pariwisata berbasis alam yang memanfaatkan kekayaan lokal seperti lingkungan dan budaya secara berkelanjutan, serta memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat setempat, tetapi juga bagi upaya pelestarian alam dan kesadaran lingkungan di tingkat global. Dengan demikian, ekowisata bukan hanya tentang menikmati keindahan alam, tetapi juga menjaga kelestariannya serta meningkatkan ekonomi komunitas lokal. Melalui pengembangan ekowisata, kita dapat mengembangkan homestay, restoran lokal, dan juga pemandu wisata alam dapat berkembang seiring dengan meningkatnya wisatawan terhadap pengalaman yang ramah, lingkungan, dan autentik. Dewan juri yang saya banggakan, Indonesia Emas 2045 bukan hanya angka di kalender nasional. Itu adalah visi, dan setiap visi perlu kaki-kaki yang berjalan. Kitalah kaki-kaki itu, kitalah generasi Z. Dengan semangat ekonomi hijau, kesadaran lingkungan, dan tekad untuk berkontribusi, mari kita pastikan bahwa Indonesia tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan lestari secara lingkungan. Kita tidak sedang menunggu perubahan, kita adalah perubahan itu sendiri. Sebelum saya tutup, saya mau pantun dulu. Matahari pagi menyinari dunia, cahayanya hangat penuh harapan. Gen Z maju dengan karya nyata, wujudkan Indonesia masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.